ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready. I'm ready, ready, ready. I'm ready. In linguistics, discourse refers to a unit of language larger than a single sentence. The word discourse is derived from the Latin prefix dis, meaning away, and the root word courier, meaning to run. Discourse therefore translates to run away and refers to the way that conversation flow. To study discourse is to analyze the use of spoken or written language in a social context. Dalam linguistik ini, diskursus mengacu pada unit bahasa yang lebih panjang dari satu kalimat. Kata discourse berasal dari prefix Latin dis yang berarti menjauh, dan akar kata saat ini yang berarti lari. Wacana oleh karena itu diterjemahkan menjadi lari dan mengacu pada cara percakapan mengalir. Mempelajari diskursus adalah menganalisis penggunaan bahasa lisan atau tulisan dalam konteks sosial. Diskursus ini sendiri dibangun oleh asumsi-asumsi yang umum yang kemudian menjadi ciri khas dalam pembicaraan baik oleh suatu kelompok tertentu maupun dalam suatu periode sejarah tertentu. Discourse studies look at the form and function of language in conversation beyond its small grammatical bases such as phonemes and morphemes. This field of study, which Dutch linguist Teun van Dijk is largely responsible for developing, is interested in how larger units of language, including lexemes, syntax, and context, contribute meaning to conversation. Studi wacana melihat bentuk dan fungsi bahasa dalam percakapan di luar potongan gramatikal kecil seperti fonem dan morfem. Bidang studi ini yang sebagian besar bertanggung jawab untuk dikembangkan oleh ahli bahasa Belanda Teun van Dijk, tertarik pada bagaimana unit bahasa yang lebih besar, termasuk teks-teks, sintaksis, dan konteks berkontribusi makna pada percakapan. Discourse in context may consist of only one or two words, as in stop or no smoking. Alternatively, a piece of discourse can be hundreds of thousands of words in length, as some novels are. A typical piece of discourse is somewhere between these two extremes. Hinkel and Photos 2001. Jadi, wacana dalam konteks ini mungkin hanya terdiri dari satu atau dua kata seperti dalam stop atau no smoking. Alternatifnya, sebuah wacana ini bisa mencapai ratusan ribu kata seperti beberapa novel. Sepotong wacana yang khas ada di antara keduanya ekstrim. Hinkel dan Photos 2001. Discourse is the way in which language is used socially to convey historical meanings. It is language identified by the social condition of its use, by who is using it and under what condition. Language can never be neutral because it spreads our personal and social world. Henry and Tatar 2002. Jadi, wacana adalah cara bahasa digunakan secara sosial untuk menyampaikan makna sejarah yang luas. Ini adalah bahasa yang diidentifikasi oleh kondisi sosial penggunanya, oleh siapa yang menggunakannya dan dalam kondisi apa. Bahasa tidak pernah bisa netral karena menjembatani pribadi kita dan dunia sosial. Itu menurut Henry dan Tatar 2002. Example 1. Common discourse is a term given to generic interpersonal communication. If we were to chat about the weather, that will be a common discourse. The rules regarding this type of communication are fairly broad and grasped
by most adults. 2. Formal discourse is communication that has clear rules surrounding it, such as when discussing business matters at work. This level of communication has more specialist terminologies or business words like profits, margin, and water cooler, and greater rules with regard to communication. For example, you should speak to the president of the company you work of the same way you will speak to your friends. 3. Academic discourse is the specific style of communication used in the academic world. Academic discourse involves how we alter our communication when engaged in academic discussions. Some examples of academic communication are textbook, presentation, dissertations, research articles, and lectures. If you've had experience with this, you will understand how they can be different. Jadi, wacana umum adalah istilah yang diberikan untuk komunikasi antar pribadi generik. Jika kita mengobrol tentang cuaca, itu akan menjadi wacana yang umum. Aturan mengenai jenis komunikasi ini cukup luas dan dipahami oleh kebanyakan orang dewasa. Contoh kedua, wacana formal adalah komunikasi yang memiliki aturan lebih besar yang mengelilinginya membahas urusan bisnis di tempat kerja. Tingkat komunikasi ini memiliki terminologi yang lebih khusus atau kata-kata bisnis seperti keuntungan, margin, dan pendinginan air. Dan aturan yang lebih besar terkait dengan komunikasi. Misalnya, Anda tidak boleh berbicara dengan presiden perusahaan tempat Anda bekerja dengan cara yang sama seperti Anda berbicara dengan teman Anda. Ketiga, wacana akademik adalah gaya komunikasi khusus yang digunakan dalam dunia akademik. Wacana akademis melibatkan bagaimana kita mengubah komunikasi kita saat terlibat dalam diskusi akademis. Beberapa contoh komunikasi akademik adalah buku teks, presentasi, disertai artikel penelitian, dan ceramah. Jika Anda pernah memiliki pengalaman dengan ini, Anda akan mengerti bagaimana mereka bisa berbeda. Implicature and cooperative principles. Implicature. An implicature is a piece of information that is conveyed indirectly by an utterance. It is neither a part nor a necessary consequence of the utterance. Example, Dr. Gregory House, how many friends do you have? Lucas Douglas. 17. Dr. Gregory House, seriously? Do you keep a list or something? Lucas Douglas. No, I knew this conversation was really about you, so I gave you an answer so you could get back to your train of thought. Implikatur dan prinsip koperasi. Implikatur adalah informasi yang disampaikan secara tidak langsung melalui ucapan. Ini bukanlah bagian atau konsekuensi yang diperlukan dalam ucapan. Contoh Dr. Gregory House. Berapa banyak teman yang Anda miliki? Lucas Douglas. 17. Dr. Gregory House. Serius? Apakah Anda menyimpan daftar atau sesuatu? Lucas Douglas. Tidak, saya tahu percakapan ini benar-benar tentang Anda. Jadi saya memberi Anda jawaban sehingga Anda bisa kembali ke pikiran Anda. Cooperative principles. Gratian cooperative principles is construed as a theory of communication. It has the interesting consequence that it gives an
account of how communication might be achieved in the absence of any conventional means for expressing the intended message. The Gracian cooperative principle refers to the concept of the philosopher Grace about the cooperation between speakers in using the maxims. Prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama Gracian diartikan sebagai teori komunikasi. Ini memiliki konsekuensi menarik yang memberikan penjelasan tentang bagaimana komunikasi dapat dicapai tanpa adanya cara konvensional untuk mengungkapkan pesan yang dimaksudkan. Prinsip kerjasama Gracian mengacu pada konsep filsuf Grace tentang kerjasama antar penutur dalam menggunakan maksim. 1. The maxim of quantity. Try to make your contribution as informative as is required. In other words, do not make your contribution more or less informative than is required. Example of violation. A. What time is it? B. It's 2 o'clock. In fact, it's 2:04, and now is Sunday. 2. The maxim of quality. Try to make your contribution one that is true. At this point, to make your utterance understandable, you have to avoid saying something that you believe to be false or lack adequate evidence. Example of violation. A. What is the capital city of Indonesia? B. I believe it's Bogor or maybe Jakarta. Indonesia has wide territory. 3. The maxim of relevance. Try to make your contribution relevant. It means you have to say some information which is related to the topic. Example of violation. Mom, have you done your homework? Son, my bicycle is broken, Mom. And the last, the maxim of manner. Try to make your utterance as clear, as brave, and as orderly as one can in what one says, and avoid obscurity and ambiguity. Example of violation. It's the taste. It's of Coca-Cola. Yang pertama, cobalah untuk memberikan kontribusi Anda seinformatif yang diperlukan. Dengan kata lain, jangan memberikan kontribusi Anda lebih atau kurang informatif dari yang dibutuhkan. Contohnya yaitu, jam berapa sekarang? Sekarang jam 2, sebenarnya jam 4:02 dan sekarang hari Minggu. Yang kedua, cobalah untuk membuat kontribusi Anda benar. Pada titik ini, agar ucapan Anda dapat dimengerti, Anda harus menghindari mengatakan sesuatu yang Anda yakini salah atau kurang bukti. Contohnya, apa ibu kota Indonesia itu? Saya percaya itu Bogor, atau mungkin Jakarta. Indonesia memiliki wilayah yang luas. Yang ketiga, cobalah untuk membuat kontribusi Anda relevan. Artinya, Anda harus mengatakan beberapa informasi yang berhubungan dengan topik. Contohnya, sudahkah kamu mengerjakan PR? Sepeda saya rusak, Bu. Dan yang terakhir, cobalah untuk membuat ucapan Anda sejelas, sesingkat, dan seteratur mungkin dalam perkataannya. Dan hindari ketidakjelasan dan ambiguitas. Contoh pelanggaran yaitu, ini rasanya, atau iklan Coca-Cola.